Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Syifa Fatimah Zahro S.Hum M.Hum. Perkenalkan, nama saya Dewi Ainur Hazana dengan NIM 24050101058 dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video analisis dari esai yang telah saya susun untuk memenuhi tugas semester pada semester genap ini. Dengan topik atau judul yang saya angkat yaitu membaca buku fisik versus membaca e-book di era digital ketika kemudahan bertemu dengan pengalaman membaca. Dengan latar belakang dan urgensi topik pada esai ini berfokus pada perbandingan antara membaca buku fisik dengan membaca e-book di era digital. Di era digitalisasi saat ini telah mengubah cara pandang masyarakat dalam mencari atau memperoleh sebuah informasi. Kebiasaan masyarakat saat ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada, maka akan membawa transisi besar dari kertas ke layar digital. Dan apakah terdapat perbedaan membaca buku fisik dengan e-book? Banyak yang berspekulasi bahwa buku fisik akan kehilangan tempatnya. Namun, melalui esai ini, saya ingin menunjukkan sudut pandang baru bahwa kedua media tersebut sesungguhnya tidak perlu dipertentangkan. Oleh karena itu, esai ini akan mengkaji pentingnya untuk memahami apakah kemudahan tak terbatas yang ditawarkan oleh e-book mampu sepenuhnya untuk menggantikan buku fisik, ataukah keduanya justru memiliki ruang relevansi masing-masing di kehidupan di era digitalisasi. Kemudian di paragraf esai pendahuluan saya, di sini saya menjelaskan konteks dan latar belakang. Dengan paragraf, pernahkah kita menyadari bahwa ketika membutuhkan informasi, kita lebih sering membuka telepon genggam daripada mengambil sebuah buku? Lalu, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika suatu hari nanti, semua bahan bacaan hanya tersedia dalam bentuk digital saja? Bayangan tersebut mungkin membuat kita membayangkan berkurangnya rak-rak buku di perpustakaan, semakin jarangnya koran cetak, atau bahkan hilangnya sensasi membalik halaman buku saat membaca. Perkembangan teknologi memang telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Namun, di balik segala kemudahan yang ditawarkan, e-book masih ada pengalaman membaca yang tidak sepenuhnya dapat dipindahkan ke layar digital. Dengan pernyataan tesis atau gagasan utama yang mengarahkan keseluruhan esai, yaitu pada paragraf, oleh karena itu, buku cetak dan e-book bukanlah dua media yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi sesuai kebutuhan para pembacanya. Kemudian pada tubuh esai paragraf isi, saya menjelaskan tentang kemudahan e-book, esensi buku cetak, serta kooperasi dan sinergi. Melalui kemudahan e-book menawarkan fleksibilitas, akses yang mudah, serta mengakomodasi kebutuhan membaca cepat yang didorong oleh digitalisasi informasi global. Kemudian dari esensi buku cetak, dia menyajikan kenyamanan fisik, serta membantu konsentrasi mendalam tanpa distraksi notifikasi layar dan menyerap memori jangka panjang. Untuk komparasi dan sinergi, keduanya memiliki keunggulan yang kondisional bagi para pembacanya. E-book memberikan akses secara cepat, sedangkan buku fisik sangat krusial untuk pemahaman akademik yang berat. Di dalam esai penutup paragraf pertama, yaitu berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seiring perkembangan teknologi yang mengubah transisi membaca, tetapi tidak mengubah tujuan hakiki membaca itu sendiri, yaitu memperoleh pengetahuan dan memperluas wawasan. Oleh karena itu, yang terpenting bukanlah memilih salah satu sebagai yang terbaik, melainkan memanfaatkan buku cetak maupun e-book sesuai dengan kebutuhan agar budaya membaca tetap terjaga di era digital. Konklusi akhir pada bagian esai penutup ialah mendorong pembaca untuk bersikap bijak dan mengintegrasikan kegunaan dari kedua media tersebut guna melestarikan budaya literasi yang adaptif. Baik, pada slide selanjutnya yaitu masuk kepada bagian analisis struktur esai. Di dalam analisis struktur esai, bagian pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini sesuai dengan teori dari Oshima dan Hogue. Paragraf pendahuluan dalam esai saya ini dirancang menggunakan model corong, panel model atau segitiga terbalik. Dengan paragraf pertamanya, yaitu pernahkah kita menyadari bahwa ketika membutuhkan informasi, kita lebih sering membuka telepon genggam daripada mengambil sebuah buku. Lalu pernahkah kita membayangkan bagaimana jika suatu hari nanti semua bahan bacaan hanya tersedia dalam bentuk digital? Dengan paragraf keduanya, yaitu perkembangan teknologi memang telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Namun di balik segala kemudahan tersebut, yang ditawarkan oleh e-book masih ada pengalaman membaca yang tidak sepenuhnya dapat dipindahkan ke layar digital. Oleh karena itu, buku cetak dan e-book bukanlah dua media yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan pembacanya di era digital. Pada paragraf pendahuluan, saya memulainya dengan pernyataan umum yang luas, yaitu berupa tekniku pertanyaan retoris mengenai kebiasaan ketika yang lebih sering membuka telepon genggam daripada mengambil buku fisik. Tujuannya itu untuk menarik minat pembaca.
Dengan demikian, hasil analisis pendahuluan saya pada bagian pertama di pendahuluan yaitu menggunakan model corong atau funnel model dengan paragraf awal diawali dengan kalimat reflektif yang sangat umum, pertanyaan retoris lalu mengerucut ke fokus masalah. Dan pernyataan tesis pada paragraf akhir sebagai pembatas topik dan benang merah seluruh esai. Bagian kedua dari esai saya yaitu tubuh esai yang berisi paragraf pengembang. Pada paragraf ini di pertama, saya fokus mengembangkan subtopik mengenai keunggulan e-book dari segi kepraktisan, fleksibilitas akses, dan keterjangkauan harga. Dengan paragraf pertama yaitu perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah memperoleh bahan bacaan. Kehadiran e-book menjadi solusi yang praktis karena mudah dibawa, dapat dibaca kapan saja, dan seringkali memiliki harga yang lebih terjangkau. Menurut Puspita dan Irwansyah 2018, kehadiran platform digital seperti aplikasi Ipusnas menunjukkan bagaimana industri penerbitan telah bergeser untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas ini juga didukung oleh transformasi pelayanan perpustakaan modern yang kini berbasis digital demi menjangkau pemustaka secara lebih luas dan efisien, menurut Yuli 2024. Dan pada bagian tubuh esai paragraf pertama ini, hasil analisis strukturnya pada paragraf pertama saya menguraikan poin pertama dari tesis dengan menjabarkan kembali keunggulan dan kepraktisan e-book di era digital. Kemudian sesuai dengan asas penulisan ilmiah yang wajib didukung fakta dan teori, saya memasukkan 2 rujukan ilmiah. Yang pertama penelitian dari Puspita dan Irwansyah 2018 mengenai pergeseran budaya membaca masyarakat melalui platform digital seperti aplikasi Ipusnas. Dan kemudian yang kedua, rujukan dari Yuli 2024 mengenai transformasi pelayanan perpustakaan modern yang berbasis digital. Dua referensi tersebut memperkuat hulu argumen mengenai efisiensi membaca secara digital. Kemudian pada analisis tubuh esai di paragraf kedua, selanjutnya itu fokus analisis bergeser untuk membedah keunggulan dari buku fisik dan buku cetak. Secara struktur, paragraf ini diawali dengan tanda transisi konjungsi antar kalimat yaitu kata di sisi lain untuk membantu pembaca beralih subtopik dengan halus. Argumen kenyamanan membaca buku fisik juga didukung oleh riset Widodo dan Sari tahun 2020 yang membuktikan efektivitas pemahaman mendalam dan konsentrasi pembaca pada buku cetak, serta data dari 2024 yang mendapati bahwa peneliti dan akademisi tetap memilih buku cetak untuk bacaan non-fiksi yang berat. Di sini pada penjabaran analisis tubuh esai paragraf isi 2 itu menunjukkan khasnya buku cetak. Dengan paragraf di sisi lain membaca tidak hanya bertujuan memperoleh informasi, tetapi juga menghadirkan sebuah pengalaman. Bagi sebagian orang, membaca buku cetak memberikan kenyamanan yang berbeda. Berdasarkan penelitian Widodo dan Sari 2020, buku cetak terbukti memiliki keunggulan dalam hal efektivitas, pemahaman mendalam, dan tingkat konsentrasi pembaca. Karena minimnya distraksi visual dari layar elektronik. Hal senada juga diungkapkan oleh Dewi 2024 yang menemukan bahwa di kalangan akademisi dan peneliti, buku cetak tetap menjadi pilihan utama untuk bacaan berat dan non-fiksi. Hal inilah yang membuat buku cetak tetap memiliki daya tarik. Sementara itu pada paragraf isi ketiga, saya menyusun sintesis komparasi objektif menggunakan transisi kata pada dasarnya. Saya juga merujuk teori karakteristik media dari Hidayat tahun 2019 yang menjelaskan bahwa masing-masing media memiliki karakteristik unik, e-book unggul dalam aspek portabilitas, sedangkan buku cetak unggul dalam aspek kesehatan mata. Kemudian metode observasi dari Soekardi tahun 2021 juga menegaskan bahwa preferensi pembaca murni bersifat kenyamanan situasional. Dengan demikian, selama masih ada pengalaman membaca yang tidak dapat sepenuhnya dipindahkan ke layar digital, buku cetak akan tetap memiliki nilai dan relevansinya. Kemudian struktur terakhir dari esai ini adalah penjabaran dan analisis paragraf simpulan. Sesuai materi pada perkuliahan sesi 9, untuk menandai bahwa pembaca sudah sampai di akhir tulisan, saya menggunakan ungkapan transisi bertanda koma di awal paragraf, yaitu pada frasa, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat membaca, tetapi tidak mengubah tujuan membaca itu sendiri. Dalam menyusun kesimpulan ini, saya menerapkan teknik menyinggung kembali pokok-pokok pikiran di dalam paragraf isi secara singkat mengenai dualisme kemudahan digital dan keunikan buku fisik. Sekaligus juga saya menerapkan teknik menyarankan solusi atau rekomendasi di akhir kalimat agar pembaca bisa memanfaatkan kedua media tersebut secara bijak sesuai dengan kebutuhan para pembacanya. Hal ini penting dilakukan agar budaya membaca di era digital tetap terjaga dengan baik. Sebagai penutup dari analisis ini, kontribusi atau pesan penting yang ingin saya sampaikan melalui esai ini yaitu sebuah ajakan untuk menghilangkan dikotomi atau pertentangan biner antara buku cetak dengan e-book.
Di era modern, kemajuan teknologi dan tradisi konvensional tidak perlu saling menyingkirkan, melainkan harus disinergikan. Kontribusi esai ini adalah memberikan kesadaran baru bahwa esensi sejati dari literasi bukanlah terletak pada perdebatan jenis medianya, melainkan pada optimalisasi penyerapan ilmu pengetahuan dan perluasan wawasan pembaca itu sendiri. Demikianlah presentasi mengenai analisis struktur dan substansi esai yang telah saya buat. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan kaidah penulisan esai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kata. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Syifu Fatimah Zahro, SMMU, sebagai dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.